Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada 1.315 kasus yang dilaporkan ke Puskesmas, kemudian 1.310 sudah sembuh dan 5 dirawat. Ya. Dalam selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di Kementerian Kesehatan jalan normal. Jadi semua dinas kesehatan dari kabupaten kota melakukan penelitian epidemiologis, kemudian memeriksakan juga hasilnya ke laboratorium kesehatan masyarakat, dan kita melacak penyebabnya kira-kira apa. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan anggota Dewan yang kami hormati, Pak Kepala BGN, Pak Menteri Induk Bangga, Pak Kepala BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa langsung ke halaman 4 saja. Next slide, satu lagi, ini tadi udah sama Bapak, berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kami hari Minggu ya Pak, dan kita meeting koordinasi dengan Pak Menko Pangan untuk membahas kasus yang terjadi di Bandung. Dan ini materi yang kami presentasikan pada saat itu, bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada 1.315 kasus yang dilaporkan ke Puskesmas, kemudian 1.310 sudah sembuh dan 5 dirawat. Ya. Dalam selanjutnya, karena sudah kejadian seperti ini, protokol di Kementerian Kesehatan jalan normal. Jadi semua dinas kesehatan dari kabupaten kota melakukan penelitian epidemiologis, kemudian memeriksakan juga hasilnya ke laboratorium kesehatan masyarakat, dan kita melacak penyebabnya kira-kira apa. Jadi dan kita memecahnya berdasarkan SPPG-nya, karena ini yang produsennya. Ya. Ini ada satu SPPG Makmur Jaya, dia membuat 3.463 porsi, 380 anak keracunan, jadi sekitar 11%, tapi semuanya selamat, makanannya ada, dan kita lihat masa inkubasinya, karena masa inkubasi ini menentukan jenis mikrobiologinya, jenis kumannya atau jenis kimianya itu seperti apa. Ini juga nanti akan menentukan treatmentnya seperti apa. Ya, dan kita Puskesmas juga mencatat karakteristik dari sakitnya seperti apa. Ya. Di halaman selanjutnya, standar penelitian epidemiologis kita lihat disalurkannya kemana. Ya, karena sama seperti haji juga, Kemenkes kan lakukan Bapak Ibu, haji itu kan setiap hari ada makan 5 kali, 260.000 orang, sumbernya 200 catering di Arab yang berbeda-beda, distribusinya juga berbeda-beda, dan itu harus dicek juga setiap hari. Jadi kita menggunakan prinsip yang sama untuk bisa mengetahui kira-kira kejadian di mana, sumbernya dari mana gitu kan. Dan ini kejadian di 13 dari 20 sekolah. Ini untuk yang MBBG yang pertama ya. Di halaman berikutnya ini pengulangan kita lakukan ke SPPG berikutnya, ini lebih banyak sekitar 20% yang terkena ya. Yang lainnya sama, kita lihat semuanya sudah tidak ada yang meninggal, tapi masih ada 4 yang dirawat, penyakitnya apa, kemudian berapa lama inkubasinya. Ini sama dengan yang tadi. Coba kita loncat saja ke halaman berikutnya. Ini MBBG yang lebih besar, jadi sekolahnya juga yang dia layani lebih banyak ya. Yang terakhir mungkin ini MBBG yang di Ciamplas, ini yang paling baru karena paling sedikit, dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an, kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah, mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Dua, kita juga bisa melacak kira-kira sumbernya atau kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri, virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu. Dan yang ketiga, ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi perbaiki reagen-reagennya. Karena yang untuk
Ini kan penelitiannya ada dua, ada penelitian mikrobiologis, bakteri dan virus, ada penelitian toksikologi, itu yang penelitian kimia. Jadi mikrobiologis yang paling bagus pakai PCR karena langsung ketahuan kan jenis bakteri dan kumannya apa. Ini reagennya kita persiapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini, karena ini yang paling banyak terjadi. Ya. Mungkin di halaman selanjutnya, ini 4 halaman selanjutnya saya cepat aja, ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat, oh masa inkubasinya berapa lama, jadi kita tahu meresponsnya masih berapa cepat ya. Kemudian kita tahu juga sumbernya tuh dari mana, gejalanya seperti apa, jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat, oh gejalanya seperti ini kira-kira penyebabnya ini, dan ada treatmentnya seperti apa. Jadi ini dari pengalaman kita di Bandung kemarin, kita sudah mendapatkan pola lah, kira-kira seperti apa yang nanti akan kita sebarluaskan, standarisasikan ke seluruh puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat agar bisa merespon cepat kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Mungkin langsung aja ke halaman 4, karena ini bakteri ya, bakteri sama virus yang 4 itu, coba mundur 1 halaman 17, mundur 1. Nah ini yang kimia ya, yang ada kimianya. Nah kemudian bab selanjutnya kita akan ngomong mengenai sertifikat like hygiene dan sanitasi. Ini memang diterbitkan oleh seluruh pemerintah daerah, kepala dinas kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Ya. Kalau yang ini kan paket itu di BPOM, tapi yang siap saji itu ada di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh dinas kesehatan daerah. Kami kemarin udah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, ini nanti akan diterbitkan oleh seluruh dinas kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.